Oke, minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di pertemuan kali ini saya bakalan eh, ngasih gambaran atau kehidupan di Jepang ya. Ya, jadi di sini saya hanya ingin sekedar bercerita gitu ya, memberikan edukasi kepada teman-teman gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sedang belajar di Indonesia ya, yang ingin berangkat ke Jepang, diusahakan gini, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi ya gitu, karena kehidupan di Jepang itu nggak sesuai dengan apa yang kita bayangin ya minasang. Contohnya gini, dulu itu saya bayangin hidup di Jepang itu kayaknya enak gitu ya, gaji gede gitu, gaji gede, hidup enak, bisa jalan-jalan ke sana ke sini gitu kan. Tapi setelah saya sampai di sini ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi saya ya minasan. Jadi kenapa? Di sini saya hanya ingin memberikan saran kepada teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang atau yang sedang proses pergi ke Jepang gitu ya. Jadi beranggaplah ke Jepang itu seperti biasa aja gitu ya. Jangan terlalu beranggapan terlalu berambisius gitu ya, karena di Jepang itu banyak yang bilang gaji di Jepang itu besar gitu ya, sampai 40 30 gitu kan. Nah, jadi minasang itu harus mempersiapkan mental juga ya, yang paling penting, karena di Jepang itu benar-benar keras gitu ya buat teman-teman yang mentalnya mental kecil atau mental kerupuk gitu ya. Kalau misalkan dibentak dikit langsung ciut gitu kan, itu sama sekali nggak bisa dipakai kalau di Jepang gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin pergi ke Jepang ya, usahakan mentalnya mental baja gitu ya. Jadi harus apa namanya, kalau misalkan dibentak dikit ya, ya udahlah pasang dada, maksudnya jangan berkecil hati. Jadi kita itu harus sabar gitu ya. Kenapa? Tapi kita juga sabarnya itu jangan terlalu sabar banget gitu ya. Jadi kenapa? Karena pengalaman saya itu gini, apabila teman-teman misalkan dibilang sama orang Jepang ini itu ya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dibentak atau apa, kemudian teman-teman diem aja gitu, biasanya itu orang Jepang itu malah lebih seneng. Kenapa senangnya? Nanti teman-teman hanya bisa disuruh-suruh mulu gitu ya, seakan-akan teman-teman itu nggak ada harga dirinya gitu ya. Jadi teman-teman itu misalkan dibentak atau diapain sekali dua kali, kita itu harus bisa ngelawan atau harus bisa ngomong ya. Kenapa? Karena orang Jepang kalau misalkan didiemin itu nelunjak gitu ya. Maksudnya apa? Maunya seenaknya sendiri gitu. Jadi gini, saya saranin ya buat teman-teman, kalau misalkan kayak gituin, usahakan teman-teman itu bisa ngelawan ataupun bisa ngomong ya. Karena kalau misalkan kita bisa ngelawan atau ini, biasanya itu orang Jepangnya juga ngerasa apa namanya, takut sendiri gitu kan. Kenapa? Karena kita di sini itu juga bukan hanya untuk dijajah gitu ya. Maksudnya di sini itu kita uh, jauh-jauh dari Indonesia gitu ya, untuk cari cuan gitu, bukan buat dimarahin atau ini gitu ya sama karyawan-karyawan yang lain gitu kan. Jadi seperti itulah buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang, usahakan yang pertama itu mental, dari segi bahasanya juga harus dipersiapkan ya, karena bahasa juga di sini penting ya. Kalau misalkan kenapa ya? Karena belajar yang paling uh, efisien itu paling uh, waktunya paling banyak itu belajar bahasa Jepang di rumah ya, di Indonesia, bukan di sini. Karena kalau misalkan kita di sini itu fokusnya itu jarang fokus buat belajar ya. Rata-rata kalau udah di lingkupan kerja pasti susah buat belajar gitu ya. Karena
di kerjaan juga udah capek, kadang dimarahin sama atasan, sama karyawan yang lain gitu kan. Ya mungkin buat belajar juga agak susah gitu ya, masih kepikiran juga di ribet di kerjaan ini itu, apalagi ditambah baca buku ini ya, baca buku N4 atau N berapa gitu kan, pusing gitu kan. Ya usahakan teman-teman itu belajar bahasa Jepangnya itu yang bener ya di Indonesia, karena sayang kalau misalkan di sini eh, bermodalkan nekat doang, pasti di sini yang ada itu dibaka-bakain mulu, dibodoh-bodohin mulu sama orang Jepang ya minasang. Karena orang Jepang itu rata-rata seperti itu ya, tapi tergantung dari diri kita sendiri ya. Kalau misalkan bahasanya udah lumayan, udah bisa, jadi kita mau ngomong juga enak gitu ya, mau dimarahin mau diapain, kalau kita bisa ngejawab ya orang Jepang juga bakalan tahu gitu kan, nggak bakalan ngejajah kita, nggak bakalan nyuruh-nyuruh ini itu segala macam gitu ya. Yang penting satu mental, dua bahasa gitu ya. Mentalnya jangan seperti kerupuk menciut gitu ya, melempem gitu. Karena di sini tuh orang-orangnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya, nggak, berbeda banget dengan orang-orang Indonesia gitu kan. Oke minasang, jadi videonya seperti ini aja ya. Oke minasang, sekian dulu video dari saya, semoga videonya bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.